Kembali lagi dengan Briana dalam teks ceramah bagian kedua, karena pembahasan dalam teks ceramah itu sebetulnya lumayan banyak, maka dibagi dalam dua bagian. Yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang unsur-unsur ceramah, kita akan membahas struktur teks ceramah, dan kita akan membahas kaidah kebahasan teks ceramah serta bagaimana menyusun sebuah teks ceramah. Ibu harap kalian tetap fokus menyimak supaya nanti kalian bisa berceramah pada akhir pertemuan. Nah, yang pertama kita bahas adalah unsur-unsur ceramah. Apa saja sih unsur-unsur yang harus ada dalam ceramah atau ketika berceramah? Unsur-unsur yang harus ada itu apa? Yang pertama adalah penceramah. Tentu penceramah ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Penceramah itu harus menguasai tugas dan memiliki bekal sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dikuasai, sehingga materi yang disampaikan nanti akan bisa dikuasai dengan baik. Lalu unsur yang kedua adalah pendengar atau audiensi, yaitu audiensi itu merupakan penerima uraian atau penjelasan dalam kegiatan ceramah. Audiensi biasanya dikelompokkan berdasarkan segi intelektualitas, bisa juga dikelompokkan berdasarkan status ekonominya, bisa juga berdasarkan status sosial, pendidikan, jenis kelamin, ataupun komunitas tertentu. Kemudian unsur berikutnya adalah materi. Penceramah harus memiliki bahan yang tepat atau menarik agar pendengar tertarik dan sesuai dengan pokok acara yang memang sedang dilaksanakan. Materi yang disampaikan harus betul-betul bisa dikuasai oleh penceramah. Materi hendaknya disusun secara sistematis dan mempunyai satu kesatuan hubungan sehingga pembahasan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu unsur berikutnya adalah metode ceramah. Cara menyampaikan ceramah harus menggunakan pengetahuan secara lisan kepada pendengar yang umumnya bersifat pasif. Metode ceramah adalah cara menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada pendengar yang umumnya pasif. Metode ceramah dapat disampaikan kepada pendengar sebelum inti ceramah dilakukan. Metode ceramah dapat berupa tata cara kapan pendengar boleh bertanya dan bagaimana prosedur ketika ceramah berlangsung. Bagaimana sih seorang pendengar bisa bertanya, prosedurnya harus dijelaskan. Itu pun harus dipahami oleh seorang penceramah. Kemudian media ceramah. Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi ceramah kepada pendengar. Kegiatan ceramah bisa dilakukan melalui media televisi, bisa juga melalui media surat kabar, melalui majalah, lagu, dan internet. Nah, itu adalah unsur-unsur yang harus ada dalam ceramah. Nah, sekarang kita akan belajar struktur teks ceramah. Struktur ceramah tidak jauh berbeda dengan pidato. Paparan mengenai struktur ceramah biasanya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu berisi apa saja? Dalam pembukaan akan ada salam pembuka, akan ada sapaan kepada pendengar, akan ada sapaan menanyakan kabar dari penceramah kepada pendengar. Kemudian akan ada ucapan syukur kepada Tuhan, dan ada ucapan terima kasih kepada yang memberikan kesempatan untuk berceramah. Itu biasanya yang ada dalam pembukaan. Lalu dalam isi, biasanya adalah pengantar materi. Pengantar menuju materi ceramah biasanya berisi penyampaian judul ceramah. Tema materi yang akan dibahas pun disampaikan dalam pengantar materi. Penceramah juga dapat menyampaikan metode ceramahnya tadi, metode apa yang akan dipakai, lalu kapan pendengar boleh bertanya, dan bagaimana prosedur ketika seorang pendengar bisa bertanya. Kemudian adalah materi inti. Materi inti berisi penyampaian isi materi ceramah dengan uraian secara lengkap dan detail serta jelas. Kemudian adalah struktur berikutnya, penutup. Penutup ceramah biasanya berisi simpulan, berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf kepada pendengar, dan ada salam penutup. Simpulan ceramah berisi ringkasan atau garis besar isi ceramah yang disampaikan agar pendengar memperoleh pemahaman tentang materi ceramah tersebut. Nah, itu adalah struktur
daripada teks ceramah. Selanjutnya, kita akan belajar kaidah kebahasaan teks ceramah. Apa saja kaidah kebahasaan yang perlu kita pelajari dalam teks ceramah? Yang pertama adalah, biasanya dalam teks ceramah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif sering juga kita sebutkan dengan kalimat perintah. Di sana nanti ada kalimat perintah larangan, ada kalimat permintaan, ada ajakan, ataupun ada harapan. Kemudian dalam kaidah kebahasaan berikutnya menggunakan kata ganti. Kata ganti yang sering digunakan adalah kata ganti orang pertama yang biasanya menggunakan kata saya atau menggunakan kata aku. Lalu di sana juga sering kita temukan kata sapaan yang sering digunakan adalah hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, atau jenis kata sapaan yang lain. Lalu yang terakhir adalah menggunakan kata-kata teknis, adalah kata-kata yang berhubungan dengan topik atau istilah yang dibahas. Lalu yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental, adalah kata kerja yang berkaitan dengan panca indera, atau kata kerja yang tidak nampak tetapi sebetulnya adalah kata kerja. Misalnya, saya memikirkanmu, nah itu merupakan kata kerja mental. Kata kerja yang tidak terlihat atau tidak tampak tapi tergolong kata kerja. Kita akan mencoba menyusun sebuah teks ceramah. Langkah-langkahnya apa saja supaya sebuah teks ceramah bisa berhasil kita susun? Yang pertama adalah menentukan topik teks ceramah. Kita pilih apakah yang mau kita susun adalah topik masalah pendidikan, atau masalah peristiwa aktual yang sedang terjadi, atau pengalaman pribadi boleh, atau isu budaya, atau permasalahan sosial, atau yang lain. Setelah itu, kita tentukan tujuannya. Tujuannya adalah maksud atau arah yang akan dituju. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam tujuan ada tujuan umum atau ada tujuan khusus. Setelah itu, kita membuat kerangka teks ceramah tersebut. Nanti kan ditentukan topiknya, lalu dibuat kerangka atau garis-garis besarnya. Kemudian garis-garis besar tersebut dikembangkan menjadi sebuah kerangka teks ceramah. Lalu setelah selesai, maka kita sudah bisa berceramah di depan orang-orang tertentu. Nah, sudah belajar tentang unsur-unsur teks ceramah, struktur dan ciri bahasa. Semoga kalian memahami dan nanti akan bisa membuat sebuah teks ceramah yang baik dan benar. Terima kasih, salam sehat dan selamat pagi.